Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku dimanapun berada, aku mau lihat orang Jawa ini yang ngomong orang-orang pilihan lah, para kesatria lah. Buktinya apa? Pemuja maksiat kan. Ngomong para jiwa-jiwa terpilih, aku mau lihat berapa banyak jiwa terpilih. Jiwa-jiwa terpilih songong. Saudaraku dimanapun berada, betapa memalukannya orang tikus tanah Jawa ini. Contoh orang-orang channel Guru Ridwan Lokajaya mengaku para kesatria, mengaku narasumbernya Satrio Piningit Muhammad Rais, mengaku berilmu, padahal mengaku beragama, agama tauhid lah, orang spiritual lah, tapi buktinya nol. Makanya kehidupan orang di tanah Jawa ini, umat manusia ini, hanya dipermainkan sama makhluk lain. Maksudnya makhluk lain ini bisa iblis, bisa jin kayak gitu. Umat manusia yang awam nih diperbudak. Kayak saudaraku dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke bahkan dunia, kalau mau musnahkan orang Jawa itu semudah melegam telapak tangan. Nah, orang Jawa ini dari Jawa Timur sampai Jawa Barat bisa dibilang mutlak 80% itu pemuja maksiat. 80% umat manusia di Nusantara ini. Yang awam pelongak-pelongak aja nggak ngerti. Kalau di depannya, di sampingnya itu iblis yang menyusup ke dalam raga manusia. Yang orang awam tuh nggak tahu. Makanya banyak anak kandung sendiri dicabuli, ibunya dicabuli, ayahnya diajak setopo, tetangganya sendiri dicabuli. Makanya kalau di tanah Jawa itu, kalau ada suaminya merantau udah jelas, yang di rumah ini diobok-obok tetangganya, itu udah pasti. Makanya diajarkan sama Pak Ros ini untuk seluruh dunia, bahkan Nusantara. Orang Jawa itu takut sama channelnya Satrio Piningit Muhammad, sama channelnya Pak Ros ini takut. Makanya dibilang sama Pak Ros kan, kalau ada yang mau menciptakan gaib penghancur alat vital yang diajarkan Pak Ros, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, hancur leburkanlah alat vital kaum laki-laki, makhluk halus maupun iblis. Dajjal siapa sing gauli, siapa nama perempuan itu, gali lubang kemaluan, lubang pantat, lubang mulutnya, sekalipun al-fatihah, zikirnya bismillah, 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 bismillah selama puasa. Itu jadinya kodam. Kita nggak bisa berkutik. Dukun, kiai, orang berilmu seluruh dunia nggak berkutik. Kuncinya hanya satu, jangan tahu kalau kalian yang buat. Kalau selain Pak Ros ya, terkecuali kalian udah membuat pelindung raga yang dijilur. Bilang Pak Ros, diajarkan Pak Ros kan. Nah, kayak mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, aku berniat mandi suci, aku minta sama Engkau ya Allah, jaga dan lindungilah raga jiwaku ini dari kejahatan segala makhlukmu, dari bentuk apapun itu. Al-Fatihah. Zikirnya juga bismillah. Ragamu, raga dan jiwa ini akan diselimut angin ini tadi.
Karena angin ini teh ibu Bapak Angkoso, Bapak Allah, Gusti Allah, Sang Yang Menang, Sang Yang Widya angin ini. Bapak Adam ya angin ini. Makanya angin ini asal usul raga. Yang disebut kalau katanya Tuhan Yesus itu anak Allah. Dibilang sama apa? Agama, seluruh agama itu tak bertuhan. Tuhannya dukun. Kiai Pendeta Bisu dan Buddha. Ibu Ida Dayak sekalipun yang diobati Ibu Ida Dayak itu, yang orang Jawa nggak berkutik, nggak bisa nangani apa yang diobati sama Ibu Ida Dayak itu juga perbuatan jin. Belum. Perbuatan jin atau orang halus. Itu yang diobati Ibu Ida Dayak. Karma sama kodam Ibu Ida Dayak juga nggak bisa. Kecuali kodamnya ringan bisa dia panggil jin. Kodamnya ini tadi yang diajarkan Pak Res membuat kayak penghancur arwah itu bisa diambil jin. Tapi harus tahu siapa yang buat. Kalau nggak tahu ya nggak bisa. Nggak ada yang bertanggung jawab kan. Nah seperti itu. Itu yang diperbudak, yang memperbudak umat manusia selama ini. Ya di tanah Jawa ini tadi umat manusia ini tadi saling menjolimi, saling mencelakai sesama bangsanya sendiri. Ini tadi kan gara-gara gaib ini tadi. Mau merantau cari dukun dulu, nanti dukun atau kiai ini manggil iblis atau jin masukkan ke dalam tubuh. Itu untuk pelindung raga. Makanya kejahatan kejoliman ini enggak hilang-hilang. Nah sekarang nih orang-orang yang selama ini membuat penyakit stroke, virus dan pandemi ini membuat channel Satropinyet keadilan, korupsi, koruptor. Alasannya padahal itu triknya umat manusia dukun dan kiai yang kerasukan iblis atau dajjal yang selama ini membuat penyakit virus dan pandemi ini tadi supaya presiden itu ada di pihak mereka. Kalau udah presiden di pihak mereka, baru mereka nanti bikin ulah lagi. Seperti itu. Makanya diajarkan membuat pelindung raga dan jiwa, lalu membuat kayak penghancur arwah tadi. Si anak buahnya Ainun Najib itu nanti habis. Anak buahnya Ainun Najib, Ustadz Danu, Ustadz Somad itu habis. Cuma zikir bismillah, 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 bismillah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Pengasih. Seperti itu aja. Tapi ya itu tadi. Kalau sempat berani bentrok sesama zikir bismillah, ya kan, ragamu akan hancur dengan sendirinya. Yang salah tetap mati. Tetap mau salah, mau yang salah hancur, bisa mati. Yang nggak salah tetap penyakitan. Itu namanya pemimpin akhir zaman itu seperti itu. Makanya mandi taubatan nasuha itu ada sumpahnya.
Makanya sama yang punya channel IKN Kesatria tuh, apa katanya, pura-pura berguru. Kayak mana caranya Pak Rois ini mengobati udah basi lah kayak itu. Ngerti kan basi? Nggak bisa. Karena itu untuk mandi taubatan nasuha ini itu buka kerajaan langit masalahnya. Kerajaan Pak Rois, amanahnya Pak Rois. Seperti itu. Kayaknya amanah ini kalau nggak terbuka ya gagal umat manusia beragama ini tadi. Punya Tuhan-Tuhannya ya tetap dukun, kiai, pendeta, bisu, dan Buddha. Tanya rasa ketawa melihat kalian ini aku ketawa. Senang dan berketawa. Nggak ada artinya perang akhir zaman ini pura-pura baik. Mau pura-pura baik, mau benar-benar baik betulan itu percuma. Tetap kena seleksi alam, tetap hancur. Dan jangan bilang apa yang diajarkan Pak Rep membuat gaib penghancur alam kita ini. Nggak ada orang yang mau membuat. Jangan pikir. Pasti ada. Ada 10 orang atau 100 orang aja di Nusantara ini. Iya kan, membuat gaib penghancur. Habis kok laki-laki ini. Kalau nggak ada yang mau, lawannya alam. Lawannya alam semesta. Ya bisa tsunami, bisa pokoknya macam-macam. Tapi yang jelas ya ditenggelamkan itu. Intinya ya nggak kurang jalan lah untuk musnahkan mereka. Intinya seperti itu. Makanya iblis atau dajjal ini terus akan menghalang. Contoh kayak Pak Rois sama Bunda MC ini aja kan dihalang-halang ya, sama namanya Guru Ridwan. Itu kan caranya cara gaib. Loh. Nah sekarang nih kita ini masih sama-sama jiwa kesatria. Cuman kesatria yang mana sekarang nih? Golongan mana? Golongan hitam, golongan merah apa? Golongan orang yang betul-betul memerangi puasa kegelap ini. Karena orang awam ini ya cuma pelongak-pelongak kayak gitu. Nah nanti digendam sama yang kerasukan iblis atau dajjal ini. Nah, modelnya kayak gitu. Gendam, bisa dicuri rezekinya. Dajjal atau iblis ini mampu nyedot rezeki orang, ngambil rezeki orang lain, orang awam secara gaib ini mampu. Yaitu ilmu-ilmu perdukunan, dukun dan kiai. Disedotnya, dicuri secara gaib. Jualan gitu bisa nggak laku. Makanya orang Jawa ini mau bikin rumah makan gitu kan. Cari dukun dulu. Ya kan?
kiai mau pergi mancing ke laut aja cari kiai, cari dukun, pelarisan. Dukun sama kiai ini sama aja. Jadi tetap satu gaib yang dijalankan. Ya iblis ini kan. Makanya akhir zaman ini kalau nggak mau memisah, iya kan? Kalau nggak mau memisah ke timur, ke barat, ke utara, ke selatan, ya nggak jadi. Karena itu Wangsit Siliwangi tadi seperti itu. Contoh Bunda ngubungi Pak Rois, ya kan? Gabung. Kita membuat suatu kekuatan. Lalu kalian bisa beragama dengan Tuhan. Kita nggak membutuhkan dukun dan karena musuh kita ini ya dukun dan kiai itu tadi. Itu musuh kita. Nah udah nggak ada dukun-dukunan lagi. Banyak. Perang akhir zaman ini banyak yang akan diperangi, merangi juga ngobati. Saudara-saudaramu kayak yang udah kena kutukan itu harus sembuh, harus berubah jadi umat manusia. Kalau ceritakan dari awal sampai akhir ya botak kepalanya.